Selamat pagi teman-teman. Pada kesempatan kali ini, Bu Dewi akan menjelaskan mengenai metagenesis pada tumbuhan lumut dan tumbuhan baku. Sebelum kita mulai membahas mengenai metagenesis tumbuhan lumut dan baku, ada baiknya kita ingat kembali bagaimana mengenai struktur morfologi dari tumbuhan lumut. Morfologi dari tumbuhan lumut yang saya bahas kali ini adalah morfologi dari lumut hati dan lumut tanduk serta lumut sejati. Pada lumut hati atau lumut tanduk, bagian yang berupa talus ini struktur semacam daun, maka disebut dengan filoid, atau ada struktur semacam akar disebut dengan rizoid. Kemudian kalau sudah dewasa pada bagian talus ini akan muncul sporofit. Demikian juga pada tumbuhan lumut sejati. Bagian atau struktur yang berwarna hijau ini adalah gametofitnya. Ini adalah fase dominan pada tumbuhan lumut yang berupa struktur rizoid atau semacam akar, kemudian batang utama, kemudian daun. Kemudian dari pangkal atau dari ujung daun ini ada alat reproduksi, antheridium kalau pada yang jantan dan archegonium pada yang betina. Kemudian setelah sel telur dibuahi sperma akan muncul sigot dan sigot akan berkembang jadi sporofit. Sehingga sporofit pada tumbuhan lumut ini hidupnya tergantung pada gametofitnya. Sporofit tumbuhan lumut tersusun dari tangkai yang disebut dengan seta dan bagian atasnya berupa kapsul yang di dalamnya terdapat sporangium. Seperti ini kenampakannya jika diamati menggunakan lup atau kaca pembesar. Struktur sporofit yang disebut dengan sporogonium pada tumbuhan lumut ini usianya pendek, maka jarang-jarang kita menjumpai struktur ini atau hanya karena waktunya hanya sementara. Berbeda dengan bagian gametofitnya, ini adalah fase dominan, usianya lebih panjang. Berikutnya, metagenesis pada tumbuhan lumut. Metagenesis pada tumbuhan lumut berupa fase vegetatifnya atau fase aseksual itu merupakan sporofitnya. Ya, sporofit ini merupakan generasi diploid atau 2N. Sementara fase seksualnya adalah gametofitnya. Gametofitnya ini merupakan fase seksual atau generatif pada tumbuhan lumut dan merupakan generasi haploid atau N. Bagaimana siklusnya? Kita mulai dari struktur tumbuhan lumut dewasa. Pada tumbuhan lumut dewasa yang berumah dua, contoh yang di sini adalah berumah dua atau antara individu jantan dan betina terpisah. Pada bagian ujungnya terdapat alat reproduksi. Pada yang jantan disebut dengan antheridium, yang betina disebut dengan archegonium. Antheridium akan menghasilkan sperma yang akan membuahi sel telur dalam archegonium ini. Kemudian sel telur yang sudah dibuahi akan berkembang menjadi sigot. Nah, sigot ini akan berkembang menjadi sporofit tumbuhan lumut yang disebut dengan sporogonium yang tersusun dari seta, kaliptra, kemudian kapsul. Sporofit yang sudah dewasa yang dalamnya terdapat banyak sporangium akan menghasilkan spora secara meiosis. Spora ini kemudian akan berkecambah membentuk protonema atau tumbuhan lumut muda, kemudian tumbuhan lumut muda berkembang menjadi tumbuhan lumut dewasa. Demikian seterusnya siklus dari tumbuhan lumut. Kalau dibuat dalam bentuk skema, maka urut-urutannya adalah dari tumbuhan lumut atau generasi gametofit akan menghasilkan sperma dari struktur antheridium dan sel telur dari struktur archegonium. Sperma membuahi sel telur menjadi sigot, kemudian sigot berkembang menjadi sporogonium. Sporogonium akan membelah secara meiosis menjadi spora. Mulai dari spora ini adalah generasi haploid, sehingga protonema ini juga haploid, tumbuhan lumut ini haploid, sampai dengan sel telur sel sperma ini adalah haploid. Kemudian generasi diploidnya mulai dari sigot ini merupakan
fase 2N, kemudian sporogonium, kemudian berakhir di sporangium. Mulai dari spora ini adalah generasi haploid. Kita akan lihat bagaimana animasi dari siklus hidup tumbuhan lumut. Zigot pada tumbuhan lumut ini ada di gametofit tumbuhan lumut. Kemudian zigot berkembang jadi sporofit 2N karena zigot 2N. Pada sporofit ini nanti akan ada pembelahan secara meiosis untuk pembentukan spora. Mulai spora ini adalah generasi haploid. Prosesnya disebut secara meiosis, yaitu pembelahan reduksi, pembelahan yang mengurangi jumlah kromosom. Setelah matang, maka spora akan berhamburan keluar, ya, diterbangkan oleh angin. Kemudian jika jatuh di tempat yang cocok, maka spora ini akan berkembang menjadi protonema atau struktur semacam benang pada tumbuhan lumut. Ini merupakan tumbuhan lumut muda. Kemudian tumbuhan lumut muda ini akan berkembang menjadi tumbuhan lumut dewasa. Pada tumbuhan lumut berumah 2 ada gametofit jantan dan gametofit betina. Gametofit jantan dan gametofit betina. Struktur reproduksinya ada di bagian atas. Pada bagian betina ada archegonium yang dalamnya ada sel telur. Yang jantan ada antheridium yang menghasilkan sperma. Sperma bergerak menuju ke arkegonia untuk membuahi sel telur melalui gerak kemotaksis, yaitu gerakan pindah tempat karena adanya senyawa kimia yang dihasilkan oleh sel telur pada arkegonia. Kemudian dari pembuahan ini dihasilkan zigot. Zigot kemudian berkembang menjadi sporofit tumbuhan lumut. Sehingga sporofit tumbuhan lumut ini hidupnya tergantung pada gametofitnya. Oke, berikutnya kita akan bahas mengenai tumbuhan paku. Sebelum kita bahas mengenai metagenesis tumbuhan paku, saya ingatkan kembali mengenai morfologi dari tumbuhan paku. Tumbuhan paku yang sering kita lihat ini adalah fase dominannya, yaitu fase sporofit. Karena pada fase dominan ini, kalau sudah dewasa, dia akan menghasilkan spora sebagai alat reproduksi secara aseksual. Bagian-bagian dari sporofit itu berupa akar, akarnya adalah akar serabut. Kemudian batangnya ini berupa rizoma. Kemudian ciri khas pada tumbuhan paku adalah daun mudanya menggulung. Kemudian pada daun dewasanya, di bawah permukaan daunnya ada sorus atau sporangium. Seperti ini, tipe-tipe sorus atau sporangium pada tumbuhan paku ini yang menentukan jenis dari tumbuhan lumut atau tumbuhan paku. Tumbuhan paku ini klasifikasinya berdasarkan salah satunya dari tipe sporangiumnya. Yang sering kita jumpai adalah struktur sporofit ini, sementara untuk struktur gametofitnya itu berupa lembaran yang bentuknya seperti hati. Yang berbentuk seperti hati disebut dengan struktur gametofit atau fase seksualnya. Kalau pada tumbuhan paku berumah 1 maka akan menghasilkan antheridium dan archegonium dalam satu rumah. Ini ukurannya kecil dan usianya pendek, maka kita jarang sekali menjumpai struktur gametofit dari tumbuhan paku atau protalium ini. Kemudian bagaimana metagenesisnya? Kita akan mulai dari struktur dewasanya, atau kita mulai dulu dari yang pertama yaitu protalium sebagai gametofit tumbuhan paku. Dia akan menghasilkan antheridium yang menghasilkan sperma dan archegonium menghasilkan sel telur. Sel sperma akan membuahi sel telur melalui gerak kemotaksis, yaitu gerakan pindah tempat karena adanya senyawa kimia di dalam sel telurnya. Kemudian sel telur yang sudah dibuahi di dalam archegonium ini akan berkembang menjadi zigot. Mulai zigot ini adalah generasi diploid, kemudian zigot berkembang menjadi sporofit muda atau tumbuhan paku muda dan berkembang jadi sporofit dewasa.
atau tumbuhan paku dewasa yang di bawah permukaan daunnya akan ada sorus, yaitu kumpulan dari sporangium. Di dalamnya terdapat banyak spora yang terbentuk secara meiosis menghasilkan spora haploid. Nah, spora haploid ini jika jatuh di tempat yang cocok, dia akan kembali membentuk protalium sebagai gametofit dari tumbuhan paku. Pada tumbuhan paku ada 3 macam, yaitu paku homospora jika spora yang dihasilkan sama. Kemudian paku heterospora jika yang dihasilkan ukurannya berbeda, ada spora ukuran kecil dan spora ukuran besar. Pada paku homospora, urut-urutannya dari spora, kemudian akan berkembang secara mitosis jadi protalium yang merupakan gametofitnya. Kemudian protalium akan menghasilkan sel kelamin, terjadi proses pembuahan menjadi sigot 2N. Mulai sigot ini 2N. Kemudian sigot 2N ini akan berkembang menjadi tumbuhan paku homospora atau sporofitnya yang ada bagian daun yang menghasilkan spora. Ini ada sporangiumnya yang nantinya akan membelah secara meiosis menghasilkan spora secara meiosis sehingga hasilnya N. Karena meiosis ini adalah pembelahan reduksi, yaitu pembelahan yang mengurangi jumlah kromosom dari sporangium 2N menjadi spora N. Sementara pada paku heterospora ini ada 2 macam sporanya, ukurannya. Dari ukurannya ada yang ukurannya kecil yang berperan sebagai jantan yaitu mikrospora, dan ukurannya besar yang berperan sebagai betina yaitu makrospora. Kemudian mikrospora akan berkembang jadi mikroprotalium, menghasilkan antheridium, antheridium menghasilkan sperma, kemudian sperma membuahi ovum jadi sigot, sigot akan berkembang menjadi tumbuhan paku heterospora. Ya, tumbuhan paku heterospora ini ada 2 macam daun yang ukurannya kecil yang menghasilkan mikrosporangium dan daun ukurannya besar menghasilkan makrosporangium. Begitu seterusnya. Ini adalah daur hidup dari tumbuhan paku heterospora. Mari kita lihat bagaimana animasi dari siklus hidup tumbuhan paku. Ini adalah sporofit dari tumbuhan paku. Sporofit tumbuhan paku tersusun dari akar berupa akar serabut, kemudian batangnya berupa rizoma dan daun. Di bawah permukaan daun, jika akan terdapat kumpulan sporangium yang disebut dengan sorus. Kumpulan sorus ini disebut dengan sori. Tangkainya ini disebut dengan rachis. Daun yang mengandung spora disebut dengan sporofil. Pada sporofil ini, sori ini tersusun dari banyak sporangium. Kemudian sporangium yang tunggal di dalamnya akan membelah secara meiosis sehingga menghasilkan banyak spora. Dalam pembelahan meiosis itu 1 kali pembelahan meiosis dihasilkan 4 spora yang semuanya hidup. Kemudian jika sporangium sudah matang, maka akan ada gerak higroskopis karena kering ya, sehingga sporanya akan berhamburan keluar dari sporangium dan nantinya jika tumbuh di tempat yang cocok akan berkembang menjadi protalus. Protalus ini akan berkembang menjadi protalium. Strukturnya semacam hati. Jika ini tumbuhan paku berumah satu, maka akan ada antheridium dan coconium dalam satu individu. Antheridium akan menghasilkan antherozoid atau sel sperma yang nantinya akan membuahi sel telur pada gametofit betina, pada archegonium. Kemudian oospora yang berkembang akan berkembang menjadi embrio. Dari embrio ini akan tumbuh menjadi tumbuhan paku baru atau generasi sporofit.
Demikian seterusnya mengenai siklus hidup dari tumbuhan lumut. Demikian teman-teman pembahasan kita mengenai tumbuhan lumut. Semoga bermanfaat dan teman-teman bisa paham dengan materi ini. Terima kasih.